Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 51 sampai dengan 54. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, kemudian nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti kita bisa pilih yang mau adik-adik lihat. Misalnya sekarang adik-adik kelas 6, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, berarti pilih yang ini. Kita akan masuk ke playlistnya ya di tema 3. Nah seperti ini dibuatnya berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah kita mulai ya adik-adik, ini di globalisasi dan manfaatnya. Ada Edo katanya kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah ini yang akan kita pelajari kali ini ya adik-adik. Nah kita coba amati gambar di sini. Nah ini ada Ibu Retno Marsudi ya adik-adik ya, di mana ini sedang menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disingkatnya APEC ya. Ketika itu ini diselenggarakan di Manila ya, Filipina 17 November 2015 ya. Nah yuk kita kan sudah mengamati foto tadi nih adik-adik. Sekarang diskusikan pertanyaan berikut ya. Yang nomor 1, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Nah, jawabannya yaitu ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri kurang N ya, APEC. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lain sebagainya. Lalu berita juga dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Lalu yang nomor 2, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Nah, dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral atau multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan dua belah pihak. Nah, bilateral ini maksudnya adalah kerjasama antara dua negara. Kalau multilateral itu lebih dari dua, ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada teks eksplanasi yang akan dibacakan ya adik-adik ya. Nah ini akan Kak Rina tampilkan di sebelah kanan. Nah ini adalah bacaannya ya adik-adik. Nah seperti biasa untuk bacaan bisa di-pause dulu videonya. Nanti akan Kak Rina lanjut ke halaman berikutnya, baru kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku tadi ya. Silakan di-pause dulu. Lalu ini halaman berikutnya. Nah, seperti ini sudah ya. Sekarang kita akan ke buku yang tadi untuk menjawab pertanyaan, yaitu tuliskan informasi penting tersebut pada setiap paragraf di diagram ya. Nah, yuk kita jawabkan adik-adik. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan ya, jadi kita akan melihat ke ke bacaan lagi tadi. Nah, ini di di paragraf 1 kita akan mencari topik masalahnya. Ya. Nah, yang paragraf 1 topik masalahnya ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 1. Topik masalahnya bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk besar. Ya, ada di sini. Ya. Kemudian di paragraf kedua,
Deret penjelas. Nah, paragraf kedua itu bersambung di halaman berikutnya ya, mulai dari sini sampai sini. Nah, menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Lalu, oh di sini itu tempatnya di sini ya adik-adik. Ya. Kemudian yang paragraf ketiga, dia ada di sini. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Romo mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti rasanya kosong. Ya, ini bisa kita temukan di sini. Ya, walaupun tidak sesuai banget sama tulisan ya, karena ini memang bukan merupakan ini kandungannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang paragraf keempat ya, atau kesimpulan. Nah, kita akan kembali ke sini. Ya, yang bagian ini nih, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis, yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tetapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Baiklah, kita ke yang selanjutnya. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia? Nah, kita baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kita temukan dari teks yang dibacakan, diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan di Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, kita lihat sebelah kanan. Indonesia sudah melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Ya. Kemudian carilah informasi lain tentang kerjasama bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN, identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukan bersama teman-teman dalam kelompok kecil ya, lalu tuliskan dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Ya, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Bentuk kerjasamanya yang pertama mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, lalu mengadakan perjanjian ekstradisi. Ya, yang sebelah kanan ini adalah peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. Yang kedua menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Lalu yang berikutnya menegakkan perjanjian ekstradisi. Nah, yang berikutnya, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Nah, kita cermati potongan berita berikut ini. Ya. Nah, ini silakan dibaca ya adik-adik ya. Di pause dulu videonya, dibaca 2 paragraf ini, dan kita akan lanjut ke bawah untuk melakukan percobaan ya. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Nah, kita mau melakukan percobaan sederhana ya. Nah, ini bisa dilakukan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja karena ini berhubungan dengan listrik. Bahan-bahannya adalah satu buah lampu bohlam 5 watt, lalu lampu LED 5 watt dan lampu neon 5 watt. Nah, jadi ada 3 lampu di sini ya. Kemudian satu buah dudukan lampu. Dudukan lampu itu tempat untuk masuknya lampu ya, adik-adik yang akan terhubung ke listrik. Lalu beberapa buah baterai 1,5 volt,
0,5 meter kabel, gunting isolasi 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan atau kardus lain. Nah, percobaannya adalah buat satu rangkaian lampu sederhana yang berbentuk seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Lalu pasang ketiga jenis lampu secara bergantian ya. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga lampu tersebut. Nah, jawab pertanyaannya di bawah ini. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Nah, dari ketiga lampu, ya, bohlam, neon, dan lampu LED, yang paling terang adalah yang LED ya adik-adik setelah dilakukan percobaan. Lalu yang hemat energi yang mana? Nah, lampu LED tentunya karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika memilih lampu neon atau bohlam, maka harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED. Ya. Nah, nanti setelah itu kita buat laporan dari percobaan tadi ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat di bawahnya. Nama percobaannya adalah tadi percobaan lampu hemat energi ya adik-adik. Lalu tujuannya adalah mengetahui jenis lampu yang paling terang, lalu mengetahui jenis lampu yang paling hemat, kemudian yang terakhir mengasah kreativitas dan kemampuan menganalisa. Alat dan bahannya tadi sudah disebutkan ya adik-adik ya, sama. Kita tuliskan lagi saja. Kemudian langkah kerjanya, kalau di sini tadi sudah ada langkah kerja, namun kurang detail ya. Jadi kita akan buat yang lebih rinci lagi seperti ini. Yang pertama buat tanda pada kardus untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Lalu rangkai baterai secara seri. Yang ketiga tempelkan saklar dan dudukan lampu di kardus sesuai titik yang sudah dibuat. Yang keempat, kupas ujung kabel dengan gunting, ya, lalu hubungkan ke kutub positif baterai. Yang kelima, potong kabel tadi sesuai jarak baterai dan terminal saklar. Lalu kupas ujung kabel tersebut lalu hubungan ke terminal saklar. Ulangi lagi langkah nomor 4 dan 5 untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal dudukan lampu serta terminal dudukan lampu ke kutub negatif baterai. Nah, kemudian tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal dari setiap komponen. Lalu pasang setiap jenis lampu secara bergantian ya. Dan terakhir amati tingkat kecerahan dari setiap lampu dan catat hasilnya bila perlu. Lalu kesimpulannya, lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang sehingga lampu ini juga yang paling hemat karena kan dengan dayanya yang sama. Lampu LED mampu menyala lebih terang karena tadi sama ya adik-adik nih. Sama-sama 5 watt. Ya, jadi wattnya sama tapi dia lebih terang cahayanya. Nah, ini kita ke bagian renungan, bagaimana dengan adik-adik nih? Apakah sudah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Ini dijawab sesuai dengan kondisi adik-adik ya. Lalu rencana adik-adik apa untuk menjadi lebih baik lagi? Misalnya akan lebih menghemat listrik ya. Listrik, caranya bagaimana? Misalnya akan mematikan lampu, nah nanti boleh dituliskan ya yang Karina sebutkan ini, akan lebih menghemat, penggunaan listrik, kemudian mematikan lampu yang tidak digunakan atau setelah digunakan, kemudian, mematikan TV ketika sudah tidak ditonton ya, dan lain sebagainya. Nah, yang bagian kerjasama dengan orang tua, ceritakan kegiatanmu hari ini di sekolah tentang pentingnya hidup hemat. Nah, nanti ceritakan ke orang tua ya adik-adik ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!